Sembari menunggu Ibu mengganti pakaian dalam di kamar mandi, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengenalan alat. Di sini terdapat bak instrumen berisi tong spatel lidah, kemudian di sini ada tisu, ada kasa steril dalam wadahnya, kemudian ada stetoskop, tensimeter, kemudian jam tangan, meteran, termometer, patella hammer, gunting, pen light, kemudian alat pengukur lila, fundus scoop. Lalu di bawah ini ada air berisi larutan klorin 5%, kemudian ada bengkok, lalu ada tempat sampah infesius, kemudian ada mikrotoa, kemudian ada timbangan. Baik, untuk Ibu silahkan masuk, Bu. Mari Bu, saya timbang berat badannya dulu, Bu, ya. Hati-hati, Bu. Naik, Bu. Baik, untuk berat badan Ibu 60 kg, Bu, ya. Ibu sebelum periksa di sini kan sudah pernah periksa sebelumnya. Itu berapa, Bu, berat badannya? Berat badannya 57. Kemudian untuk sebelum hamil berat badan Ibu berapa? Sebelum hamil 56. Oh, 56. Oke, ideal, Bu, ya. Baik, Bu, naik lagi, Bu. Naik lagi. Saya akan mengukur tinggi badan Ibu, nggih. Permisi, Bu, ya. Lurus, Bu. Nah, di sini tinggi badan Ibu 165. Baik, Bu. Baik, selanjutnya mari Bu duduk sini, Bu. Hati, Bu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya tangan Ibu yang dominan itu sebelah mana, Bu, ya? Kanan. Baik, Bu. Permisi, Bu, ya. Saya akan mengukur lingkar lengan Ibu. Permisi, ya. Permisi, Bu. Untuk lila Ibu normal 27 cm, Bu, ya. Berarti Ibu tidak ada kick atau kekurangan energi kronis. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan suhu Ibu. Sebelumnya untuk ketiaknya mau dibersihkan sendiri apa saya bantu? Untuk tempat sampahnya di sini, Bu, ya. Baik. Permisi, Bu, ya. Baik. Untuk selanjutnya saya akan mengukur nadi Ibu, menghitung nadi Ibu. Permisi, Bu, ya. Baik, untuk nadi Ibu normal 70 kali per menit dan untuk laju pernafasan Ibu juga normal 20 kali per menit. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Ibu sebelumnya sebelum periksa di sini tekanan darah Ibu berapa? 110/70. Oh, baik. Kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau darah rendah? Tidak, Bu, ya. Baik. Permisi, Bu, ya. Permisi, Bu, untuk suhunya. Untuk suhu Ibu normal, Bu, ya, 35 derajat Celcius.
Baik, untuk tekanan darah ibu juga normal 120/80 Bu ya. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ibu. Ibu, sebelumnya saya ingin memeriksa kepala ibu, permisi Bu ya. Saya lihat di sini untuk rambut ibu bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam, dan untuk kepala tidak ada benjolan pada kepala. Selanjutnya untuk wajah ibu simetris, tidak ada flek hitam. Kemudian permisi Bu ya. Sakit Bu? Tidak ada odem. Kemudian ibu agak mendongak untuk lihat ke atas Bu. Untuk konjungtiva merah muda, sklera putih. Lalu untuk hidung ya. Untuk hidung ibu juga bersih. Kemudian untuk mulut Bu ya, ibu agak dibuka mulutnya Bu. Untuk mulut ibu, rongga mulut ibu bersih, kemudian tidak ada karies pada gigi, tidak ada lubang pada gigi. Lalu selanjutnya pada bibir ibu juga merah muda, tidak pucat, gusi ibu juga merah muda. Kemudian untuk telinga ibu bersih, tidak ada infeksi atau cairan. Selanjutnya pada leher, ini sih Bu ya. Sakit Bu? Dapat menenang Bu? Ada kelenjar limfe, tidak ada pembesaran. Kemudian coba ibu ya, kenalan Bu. Sakit Bu? Tidak ada pembesaran juga terhadap kelenjar tiroid. Kemudian ibu menghadap ke, kemudian pada vena jugularis juga tidak ada pelebaran. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada dan perut ibu. Ibu bisa berbaring terlebih dahulu. Mari Bu, saya bantu. Ibu, sebelumnya saya akan memeriksa payudara ibu. Apakah sebelumnya saya akan membuka baju terlebih dahulu Bu ya. Permisi Bu. Ibu, tangannya bisa diangkat. Ibu, pada payudara ibu terlihat simetris, kemudian areola menghitam, puting susu menonjol. Nah, kemudian permisi Bu ya, saya akan melakukan perabaan. Kemudian pada Bu ya, saya pencet Bu ya. Selanjutnya untuk payudara ibu tidak ada benjolan dan ketiak ibu juga tidak ada benjolan. Lalu untuk kolostrum sudah mulai keluar cairan Bu ya. Baik Bu, selanjutnya bisa diturunkan Bu tangannya, saya tutup Bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian perut ibu. Ibu, saya buka bajunya Bu ya. Di sini perut ibu terdapat garis hitam. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada perut ibu, atau dalam asuhan kebidanan disebut Leopold. Nah, pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold itu ada 4 langkah Ibu. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengetahui bagian tinggi fundus utari ibu dan bagian janin yang berada di fundus. Permisi Bu ya. Ibu, kakinya bisa diangkat sedikit. Sip ya. Ibu, di sini tinggi fundus utari ibu berada 3 jari di bawah PS atau ulu hati. Kemudian bagian yang terasa di sini bulat,
lembek itu diperkirakan adalah bokong janin. Bokong janin. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu untuk mengetahui sisi kanan atau sisi kiri ibu, bagian janin yang berada pada sisi kanan atau sisi kiri ibu. Bu. Ibu biasanya sering merasakan tendangan pada sebelah mana? Kanan. Oh, kanan Bu ya. Baik, di sini pada sebelah kanan ibu terasa seperti bulat-bulat kecil. Ini adalah bagian-bagian kecil dari janin seperti kaki dan tangan janin. Kemudian di sini pada sisi kiri ibu terasa keras panjang seperti papan, itu adalah diperkirakan sebagai punggung janin. Ibu, kemudian langkah yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagian terendah janin dan sudah masuk PAP atau belum, atau pintu atas panggul. Isi Bu ya. Di sini terasa keras, bulat, itu diperkirakan seperti kepala janin. Segini sih ya, saya goyangkan. Dan ini sudah tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian ibu bisa diluruskan kakinya. Kemudian langkah yang keempat itu untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin masuk pintu atas panggul. Ini sih Bu ya. Ibu di sini posisinya sejajar. Karena sejajar berarti posisi janin atau bagian terendah janin atau yaitu kepala janin sudah memasuki sebagian PAP. Nah, selanjutnya saya akan mengukur tafsiran berat badan janin. Ini 27 cm. Ibu, berarti jika sudah memasuki pintu atas panggul, maka tafsiran berat badan janin itu Ibu sekitar 3.480 Bu ya. Kemudian karena tadi di sebelah kiri ibu adalah punggung janin, maka puntung maksimum juga berada di sebelah kiri ibu, bagian perut ibu. Baik, Bu, tangannya Bu. Ya. Baik Ibu, untuk detak jantung janin Ibu normal 150 kali per menitnya. Ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan pada perut dan bagian dada Ibu. Nah, tadi pada pemeriksaan data subjektif, Ibu kan tidak ada keluhan pada genitalia Ibu. Namun saya bertanya apakah Ibu bersedia untuk diperiksa genitalianya? Oh, tidak. Baik, saya akan tutup Bu ya. Selanjutnya saya langsung saja ke kaki Bu ya. Ibu bisa miring Bu, baru miring bisa. Mari Bu saya bantu. Kakinya lurus Bu ya, yang satu ini, yang satu lurus, yang satu. Tidak ada varises pada kaki Ibu. Kemudian yang satunya Bu. Tidak ada varises juga pada kaki Ibu. Bisa berbaring lagi. Kemudian pada tangan Ibu tidak ada odem. Kemudian pada tangan Ibu tidak ada odem. Kemudian keadaan kuku Ibu bersih, tidak pucat. Kemudian untuk kaki Ibu juga tidak ada odem. Untuk keadaan kuku Ibu juga bersih dan tidak pucat. Baik, Ibu bisa duduk. Mari Bu saya bantu.
Baik, selanjutnya saya akan melihat untuk refleks patella Ibu ya. Lemaskan Bu kakinya Bu. Untuk refleks patella Ibu positif Bu ya. Kemudian Ibu tadi waktu saya melakukan perabahan pada daerah payudara dan perut, apakah Ibu merasakan nyeri? Kemudian pada tangan apakah Ibu merasakan nyeri? Pada kaki Bu merasakan nyeri? Tidak. Berarti tidak ada keluhan lagi Bu ya. Baik, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki Ibu. Selanjutnya Ibu bisa ke kamar mandi untuk ganti pakaian terlebih dahulu. Sembari itu saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Kemudian nanti Ibu bisa ditunggu di depan oleh Bapak dan Ibu nggih. Baik Bu, mari Bu saya antar ya. Sebentar nih Pak, ibunya masih di kamar mandi. Silakan duduk Bu. Baik Bu, jadi hasil pemeriksaan hari ini dari wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, Ibu mengalami keluhan yaitu sakit punggung dan susah bernafas saat tidur malam. Kemudian untuk sakit punggung Ibu bisa meredakannya dengan cara meminta pijat pada suami. Jadi Bapak bisa memberikan pijatan-pijatan yang lembut kepada Ibu agar bisa meredakan rasa lelah dan nyeri sakit otot. Kemudian Ibu juga bisa mengatasinya dengan cara mengopres punggung dan rutin berolahraga. Lalu untuk susah bernafas pada saat tidur malam itu, Ibu bisa mengatasinya dengan cara ketika tidur malam Ibu berbaring menghadap ke kanan. Oke. Apakah Ibu ada keluhan lain selain keluhan tadi? Tidak ada. Baik Ibu, sampai sini apakah Ibu sudah paham dan mengerti? Tidak. Atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika Ibu sudah paham, bisakah Ibu mengulangi salah satu dari yang sudah saya jelaskan tadi? Ini untuk mengurangi sakit punggung itu suami saya memijat saya. Nah, baik Ibu, Ibu sudah paham, berarti Ibu juga sudah mengerti. Baik Pak, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau ada keluhan, Ibu bisa datang ke tempat saya kapan saja Ibu mau. Baik, terima kasih Bu ya.